Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam mukti kubur. Selamat pagi semua. Kami dari kelompok 58 Edesa akan memberikan video edukasi yang membahas tentang kekerasan seksual. Apa itu kekerasan seksual? Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kekerasan seksual didefinisikan sebagai segala perilaku yang dilakukan dengan menyasar seksualitas atau organ seksual seseorang tanpa persetujuan, dengan unsur paksaan atau ancaman, termasuk perdagangan perempuan dengan tujuan seksual dan pemaksaan prostitusi. Apa kekerasan seksual sama dengan pelecehan seksual? Perempuan mengartikan pelecehan seksual sebagai tindakan seksual melalui sentuhan fisik atau non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Naskah Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyebutkan bahwa pelecehan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual. Apa saja contoh kekerasan seksual? Beberapa contoh tindakan kekerasan seksual adalah memberi tatapan penuh nafsu dan terlihat mencurigakan, mengucapkan candaan, sebutan, atau kata-kata yang merujuk ke hal-hal seksual, seperti catcalling atau menggoda orang yang lewat dengan sebutan tidak pantas. Apa penyebabnya? Pelecehan seksual biasanya terjadi karena adanya keinginan dari pelaku dan adanya kesempatan untuk melakukan pelecehan, serta adanya stimulus dari korban yang memancing terdorongnya perilaku melecehkan. Pelecehan seksual terjadi ketika pelaku mempunyai kekuasaan yang lebih daripada korban. Kekerasan seksual juga seringkali terjadi karena minimnya pengenalan pendidikan tentang seks pada anak. Hal ini disebabkan karena adanya pandangan tabu jika membicarakan hal yang berhubungan dengan seks. Pendidikan seks sejak dini sangatlah penting agar anak dapat mengetahui seluruh anggota tubuhnya dan apa fungsinya. Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya perilaku kekerasan seksual tersebut di masyarakat? Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab melakukan kekerasan seksual antara lain yaitu riwayat kekerasan seksual di masa lalu, kelainan seksual, pengawasan orang tua korban yang kurang sehingga pelaku dengan leluasa melancarkan aksinya, dan cara berpakaian korban yang dapat memancing pelaku untuk melakukan kekerasan seksual. Apa akibatnya jika seseorang mengalami pelecehan seksual? Berdasarkan penelitian, tindakan diskriminasi atau kekerasan seksual dapat menyebabkan depresi kepada korban. Korban yang mengalami pelecehan seksual biasanya mengalami trauma berat yang menyebabkan gangguan stres pasca trauma. Gangguan ini membuat korban memiliki rasa takut, cemas, dan stres yang berlebihan. Kekerasan seksual dapat terjadi di mana saja. Pelecehan seksual dapat terjadi di mana saja dan kapan saja, baik di tempat umum seperti bis, pasar, sekolah, kantor, maupun di tempat pribadi seperti rumah. Dalam kejadian pelecehan seksual biasanya terdiri dari 10% kata-kata pelecehan, 10% intonasi yang menunjukkan pelecehan, dan 80% nonverbal. Mengapa korban kekerasan seksual sulit untuk membuka suara atau melaporkan hal tersebut? Alasan korban banyak yang tidak speak up atau diam saja karena ia akan mengalami stigmatisasi sosial dari lingkungan sekitar atau bahkan teman ataupun keluarga terdekat. Belum lagi kritikan hingga cercaan terkadang dari pihak berwajib juga. Hal inilah membuat korban lebih memilih menutup diri. Mengapa kita harus melaporkan pelaku pelecehan seksual? Dengan melaporkan kepada penegak hukum, hal ini nantinya akan dilakukan penangkapan terhadap pelaku sehingga nantinya akan diproses hukum dengan sesuai undang-undang. Ini juga penting agar pelaku tidak melakukan tindakan serupa pada orang lain. Mengapa kasus pelecehan seksual di Indonesia sangat tinggi? Ditawarkan dan disajikan kepada siapa saja dan di mana saja. Karena itu harus ada kemampuan dan kontrol yang ketat terhadap situs-situs tersebut. Bagaimana cara mencegah kekerasan seksual? Beberapa contoh sederhana yang dapat kalian lakukan untuk menjaga kekerasan seksual adalah 1. Hindari obrolan berbau konten dewasa. 2. Berani bersikap tegas. 3. Berpakaian rapi dan sopan. 4. Menjaga pergaulan. 5. Mempersiapkan alat pelindung diri.